going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Dia juga baru sadar tuh kalau yang membebaskan Charlie itu pasti si Daniel J atau kita sebut aja J. Karena waktu itu si Rod berhenti di depan rumah J sebelum akhirnya Charlie dibekuin dan dibawa oleh Rod. Si Rod sekarang ingin balas dendam ke J. Rod menemukan sebuah foto yang isinya adalah Charlie, Mike, Daniel J, dan Liz. Di situ Liz terlihat dekat dengan J. Rod menyangka Liz adalah kekasih dari J. Jadi si Rod berniat menculik Liz dengan tujuan balas dendam ke J untuk melenyapkan kekasihnya. Maksud dari Rod agar hati si J akan hancur juga begitu tahu kalau kekasihnya diculik. Keesokan harinya si J sedang di rumah memikirkan rencana untuk melawan dan menangkap Rod dengan dibantu oleh teman-temannya. Mike dan Charlie sudah menunggu di markas mereka di sebuah toko komik tua. Rencananya mereka akan membahas masalah ini bersama-sama dengan Liz juga. Tuh ya, makanya di sini Charlie gayanya kayak udah siap tempur gitu nih guys. Tapi tiba-tiba ada bunyi berisik di depan rumah si J. Ternyata itu adalah suara Liz sedang marah-marah ke si Rod karena tidak memberikan es krim pada Liz. Rod sengaja memancing keributan itu supaya menarik perhatian J. Liz sempat berbicara menyapa J mengatakan kalau teman-teman yang lain sudah di markas untuk membicarakan sesuatu. Liz tidak tahu kalau yang akan dibahas adalah masalah Rod. Rod kemudian membekukan dan membawa Liz di depan J. Seakan-akan si Rod tuh di sini menantang J untuk membebaskan Liz. Kali ini Rod lebih mempersiapkan semuanya. Dia membuat teka-teki dan segala macam rintangan untuk menyembunyikan kunci kurungan itu. Barulah dimulai petualangan kita sebagai J mencari kunci untuk membebaskan Liz. Sekarang Rod juga merubah rutenya. Ada beberapa tempat yang baru, seperti pemakaman, lingkungan perumahan yang ada tempat bekas sirkus, dan tempat layar tancap atau bioskop mobil. Ya begitulah, sama seperti di game pertama, kita harus memecahkan teka-teki, berpindah-pindah tempat untuk menemukan petunjuk di mana lokasi kunci kurungan itu. Tentunya kita masih harus menghindari si Rod, karena kalau kita ketangkep kita bakal dibekuin juga guys. Selama perjalanan muter-muter, si Rod dia menyempatkan diri ke kuburan, ke makam ayahnya. Dia ke situ menangis dan bersumpah akan bisa seperti ayahnya. Rod sangat sayang ayahnya karena cuma ayah Rod yang peduli sama Rod. Walau si Rod sedikit kesal dengan ayahnya karena ayahnya tidak memberitahu rahasia es krim ajaibnya. Ini ya, kita bisa lihat makam dari ayah Rod dengan batu nisan berbentuk topeng Mr. Frosty. Di situ dia cukup lama, kemungkinan dia mengingat dendam masa lalunya ke teman-temannya waktu di sekolah. Dulu kan di sekolah dia dibully karena gendut. I don't understand why I'm so different from others. Actually, I don't need so much to be so fat. Oh, yes, I recently tried some of my father's special ice cream, but it's only once. Why am I so different? I don't want to be like that. Rod sangat suka es krim ayahnya, tapi karena es krim itu juga si Rod jadi terus bertambah gemuk. Seandainya dulu ayah Rod memberitahu rahasia es krim buatannya, tentunya si Rod sudah berhasil balas dendam dan membuat teman-temannya menggendut juga. Kita balik ke kuburan, si Rod terlihat pergi ke makam dari seorang wanita tua. Di atas makam itu kita bisa lihat ada seekor kucing. Si Rod mengenang masa lalunya bersama wanita tua itu. Siapakah wanita tua itu? Jadi cerita di balik wanita tua dan kucing itu gini guys. Ini adalah rumah dari wanita tua itu. Tuh ya, ada fotonya dan foto anaknya. Sabar, nanti kita bahas. Wanita tua itu dulu bisa dibilang adalah tetangganya Rod. Tinggal satu lingkungan dengan Rod. Wanita ini cukup berjasa bagi Rod karena selagi ayahnya menjual es krim keliling,
Rod suka dititipkan dengan wanita ini. Wanita ini punya seorang buah hati seumuran Rod. Kita sebut saja namanya Jack. Tapi jeleknya si Jack tidak mau bermain dengan Rod. Dari situ timbul semacam persaingan dan perselisihan di antara mereka selama bertahun-tahun hingga dewasa. Nah ini nih foto si Jack udah gede nih. Pasti kalian familiar dengan mukanya. Ya betul, dia ini adalah si petugas security yang dilaporkan menghilang di es krim pertama. Jadi ini semua ada hubungannya juga dengan masa kecil Rod. Jack adalah bagian dari dendam masa lalu Rod, makanya dia sekalian dihilangkan oleh Rod. Wanita tua itu jadi stres dan sakit-sakitan memikirkan Jack yang hilang, anaknya yang hilang. Hingga akhirnya dia tutup usia. Kucing kesayangannya tetap setia dengan majikannya, makanya kucing itu selalu berada di dekat makam wanita tua itu. Rod tidak menyangka menghilangkan Jack membuat wanita tua itu juga hilang. Makanya dia kayaknya cukup sedih nih kehilangan wanita tua itu. Jadi begitu ya guys, makanya si Rod ke makam ayahnya dan ke makam wanita tua itu nih di pemakaman. Tapi sampai sini kita belum tahu nasib si Jack. Kalau feeling saya sih dia disimpan di rumah Rod dan baru terungkap di game ice cream selanjutnya. Mungkin di ice cream 3. Ya ini semua berawal dari kejadian kecelakaan yang membuat ayah Rod tiada dan membuat kondisi Rod semakin terpuruk. Waktu masa kecil saat terpuruk itu, Rod pernah punya mimpi. Dia didatangi oleh seorang tukang es krim mirip ayahnya, tapi topengnya rusak. Diduga ini adalah iblis yang memanfaatkan kondisi Rod yang sedang kacau. Iblis ini menyamar sebagai ayah Rod. Kemudian dia menghasut Rod untuk membalas dendam karena nasibnya begitu buruk. You will become an ice cream maker as good as him. Mark my words, son. You will discover how to take revenge on them all. Kita kembali lagi ke J yang sedang membebaskan si Liz. Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini. Sesuai judulnya, saya akan menjelaskan cerita sebenarnya dari game Ice Cream 3. Dan ini berdasarkan alur cerita game Ice Cream 3-nya. Oh iya, perlu kalian ketahui, ini adalah kelanjutan dari game Ice Cream 1 dan Ice Cream 2 ya guys. Kalau kalian belum nonton yang ke-1 dan yang kedua, saya sarankan kalian nonton dulu guys, biar paham cerita sebenarnya di balik game Ice Cream 3 ini. Oke, jadi kan di Ice Cream 2 itu si J, jagoan yang kita mainkan, dia mencoba menyelamatkan temannya yaitu si Liz yang dibawa oleh si Rod, si tukang es krim bertopeng ini. Nah di ending Ice Cream 2 sayangnya saat udah diselamatkan oleh si J, si Liz nggak berani loncat guys. Yang kita ketahui si Liz itu dibawa sama Rod pakai mobilnya. Nah Charlie sebagai saudara kandung Liz pergi mencari Liz seorang diri. Dia marah sama J karena tidak memberitahunya soal Liz. Akhirnya mereka berdua, si Charlie dan Liz, tidak ada kabarnya selama berhari-hari. Ini makanya di koran ada tulisan tentang dua orang hilang ya, yaitu si Liz dan Charlie. J tidak bisa melaporkan pada polisi kalau Liz dan Charlie hilang karena Rod si tukang es krim. Karena J tidak punya bukti yang kuat. Nah suatu hari saat sedang berpikir di kamarnya merenung, J mendengar ada suara berisik dari depan rumah. Tidak seperti dua game sebelumnya di mana si J melihat lewat jendela, kali ini si J turun melewati lantai satu rumah, turun lewat pintu depan. Kemudian saat dia mengintip apa sebetulnya berisik-berisik di depan rumahnya itu, nggak dia sangka ternyata ada si Mike yang nekat nyamperin Rod dengan helm yang terbuat dari ember. Ini kayak zombie di PVZ ya, pakai helm ember gini nih. Nah terus dia juga membawa senjata yang mengandung listrik gitu, kayak senjata listrik. Ini ceritanya si Mike siap tempur nih karena Liz merupakan perempuan yang dicintai oleh Mike dan Charlie adalah sahabatnya. Jadi Mike ingin melakukan apapun untuk menyelamatkan Liz dan Charlie yang diduga dibawa oleh Rod. Di situ Mike terlihat berseteru dengan Rod, tapi akhirnya karena Mike lengah dilibaslah tuh senjata dari tangan Mike. Karena si Mike kurus, Rod tidak tertarik untuk membawanya. Tapi Rod baru ingat kalau dia sudah punya es krim yang bisa membuat gendut siapapun yang memakannya. Disuapin lah tuh si Mike dengan es krim itu. Lalu apa yang terjadi guys? Inilah yang terjadi.
Perfect landing. Done. Oh, it's very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you anyway. What is happening? What is that? Si Mike langsung mengembang menjadi gendut. Gak cuma sampai di situ aja guys, Rod langsung turun dan membekukan si Mike, lalu dibawa ke dalam truknya Rod. Melihat kejadian itu, mau gak mau si J harus segera menyelamatkannya. Rod sepertinya dengan sengaja membuat keributan di depan rumah J supaya si J melihat. Lalu si Rod membawa Mike, dan si Rod dengan sengaja menjatuhkan peta tempat keliling dia yang baru. Ini seakan-akan tuh dia sudah merencanakan semuanya dan menantang J untuk memecahkan teka-teki yang udah dia siapkan. Rod sudah memodifikasi truk es krimnya dengan kunci elektronik. Jadi untuk membukanya J harus menggunakan senjata listrik milik Mike yang terjatuh itu. Ada 3 tempat yang baru ya guys yang bisa dijelajahin. Ada metro station atau stasiun kereta bawah tanah, ada tempat camping, dan ada shopping center atau pusat perbelanjaan ya kayak mall gitulah. Dan dimulailah petualangan si J untuk memecahkan teka-teki, mencari kunci kurungan sekaligus mencari Liz dan Charlie yang kabarnya masih tanda tanya. Setelah ditelusuri ternyata tempat-tempat itu punya kenangan sendiri buat si Rod. Kayak perkemahan ini nih. Ini merupakan tempat perkemahan Rod waktu dia masih di sekolah tinggi, high school atau SMA. Kalian tahu Rod kan selalu dikucilkan tuh oleh teman-temannya. Makanya saat dia main kemah ini dia menyendiri. Di dalam rumah pohon itu ada peti milik Rod dan kunci kurungannya disimpan di dalam situ. Lalu ini ada tempat bernama Metro Station atau stasiun kereta bawah tanah. Ini merupakan stasiun yang sudah terbengkalai atau sudah tidak digunakan lagi. Dulu Rod waktu belum punya apa-apa masih mengandalkan kereta ini untuk bepergian. Dan saat stasiun kereta ini terbengkalai atau tidak digunakan lagi, dia pernah tinggal di gerbong ini karena waktu itu dia masih susah, belum punya apa-apa. Lalu ini tempat yang bernama shopping center. Rod dulu pernah bekerja juga di tempat perbelanjaan ini sebagai tukang bersih-bersih. Nah, karena Rod sudah mengenal tempat itu, makanya sekarang dia menyembunyikan segala macam teka-teki untuk mencari kunci di tempat-tempat itu. Dan setelah melewati